Ya, tak terasa F1 2023 akan segera berakhir. Gimana ya? Musim ini balapannya banyak, jadi bisa dibilang long season lah ya. Tapi berjalan dengan sangat cepat. Kayak perasaan baru waktu itu kita balapan lagi di Bahrain ya kan? Balapan pertama, udah ke Abu Dhabi aja. Jadi long but fast season kalau gue bilang mah. Dan seperti biasa gue adain voting untuk terakhir kalinya tahun ini mengenai kalian ingin gue bahas Abu Dhabi Grand Prix tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Abu Dhabi Grand Prix 2010. Nah, ada apa dengan Abu Dhabi Grand Prix 2010? Musim 2010 bisa dibilang kalau dari segi persaingan bener-bener epic sih, karena ada setidaknya 5 pembalap yang bisa meraih gelar Jordan musim itu. Yang menuju balapan ini, balapan terakhir ya, 4 pembalap tersisa yang bisa meraih gelar Jordan: Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Nando bakal lebih diuntungkan ya untuk menjadi Jordan dengan jarak 8 poin dari Mark di posisi kedua, dan bisa dibilang Mark merupakan pembalap yang berpeluang paling besar untuk menghentikan Nando. Tapi pembalap yang meraih pole saat itu ialah Sebastian Vettel yang berada di P3 di standings ya. Dan meskipun peluangnya sedikit kecil, tapi dia bisa membuat kejutan di depan. Untuk Lewis Hamilton, dia butuh miracle besar ya kalau mau jadi Jordan. Tentunya miracle yang dimaksud bukan hal yang terjadi 11 tahun kemudian ya. Saat start, Seb mampu pertahankan kepemimpinannya dari Lewis, sementara Nando turun satu posisi ke P4 dari Jenson Button. Namun kecelakaan cukup horor terjadi antara Michael Schumacher dan Vitantonio Liuzzi. Michael spin ke lawan arah setelah chicane, dan Vitantonio Liuzzi tidak bisa menghindar, menabrak mobilnya Michael, dan mobil itu naik ke atas mobilnya Michael. Ini bisa lebih fatal lagi kalau misalnya mobil Liuzzi geser ke kiri dikit aja, karena itu bisa kena ke kepalanya Michael. Untungnya semua pembalap nggak apa-apa dan nggak ada cedera parah. Untung lah ya, karena lumayan horor juga tuh crash. Safety car pun akhirnya dikeluarkan dan beberapa pembalap tuh pit. Namun setelah safety car masuk, top 5 mampu mempertahankan posisinya masing-masing sampai lap 11. Setelah menyikat tembok berapa kali, Mark pit karena mulai struggling dengan tire wear dan berada di P16 setelah ia keluar, berada di belakang pembalap yang pit awal tadi di lap sebelumnya ya. Lalu 4 lap kemudian, Nando juga pit untuk cover Mark yang mulai mencetak fastest lap dengan ban barunya. Apalagi dia merupakan rival terdekat Nando ya kan di standings, jadi dia harus mengcover dia. Lalu dia berada di depan Mark saat keluar pit, namun berada di belakang pembalap yang pit di awal tadi juga. Namun mereka lupa sama rival mereka yang lain, yaitu Seb dan Lewis. Ia mencetak lap time kencang dari Nando dan Mark meskipun mereka pakai ban yang lebih tinggi tire wear-nya. Gokil juga anak muda ini ya kan, selalu buat kejutan emang kalau anak muda. Ya kejutannya sih bisa baik dan bisa juga. Nah, Nando di sini udah stuck di belakang Vitaly Petrov dan mencoba untuk menyalipnya, tapi kesulitan. Di saat mereka berduel, dua pemimpin balapan juga pit, dan Lewis pun juga kesulitan dalam menyalip Renault-nya Robert Kubica. Ini mobil Renault-nya harus dicek sih, apakah lebarnya tuh udah sesuai regulasi atau belum. Menyalip mereka tuh susahnya, udah sesusah Code LH44 merupakan Abu Dhabi 2021. Ketika top 4 udah pit, urutannya ialah Seb, Lewis, dan JB. Sementara Nando dan Mark masih keteteran nyalip Vitaly Petrov. GG emang cuy, dari matahari terbenam sampai langit tak gelap masih berduel mereka. Bahkan engineer Nando pun mencoba untuk menyemangatinya karena dia tahu betapa sulitnya untuk menyalip. Namun dia tahu betapa besarnya juga talentanya seorang Fernando Alonso. Cuman ya akhirnya sesuai dengan quote tifosi sekarang, semuanya sia-sia. Sementara Seb, ya sempat kena tekan Lewis dikit karena dia mulai mencetak fastest lap dan mulai mendekat ke dia juga. Dan saya pun bertanya dengan imutnya ya, saya bisa melaju lebih cepat loh guys kalau kalian mau. Race engineer Rocky langsung panik. Enggak, santai aja dan bawa mobilnya sampai finish. Saya pun bingung ya kan, kenapa nih orang panik banget? Emang ada apa nih yang bikin dia panik gitu? Karena dia mimpin balapan dan aman-aman aja gitu kan. Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi gitu? Akhirnya itu yang dia lakukan ya. Jadi memenangkan balapan kelimanya di musim 2010. Ya, dia banyak sekali dapat pole tapi bad luck-nya juga banyak ya. Sehingga dia baru dapat 5 kemenangan doang musim itu. Tapi di sini dia masih menunggu hasil pembalap lain. Lewis pun sudah dipastikan nggak bisa juara meskipun finish di posisi kedua. Nah, karena dia harus menang ya, dan berharap 3 pembalap lainnya, rival itu DNF gitu kalau mau jadi juara dunia. JB di posisi ketiga, Nico posisi keempat, Robert Kubica posisi kelima, dan
Seb berhasil menjadi juara F1 2010 dan menjadi juara dunia termuda dalam sejarah F1, dan rekor ini sampai sekarang masih bertahan. Soalnya sialan emang Max Verstappen ya kan, setiap rekor Seb dipecah melulu sama dia. Tapi untungnya kali ini yang ini belum ya, dan gak bakal juga dipecah sama Verstappen ya. Fun fact juga nih ya guys ya, sepanjang musim 2010 ini, Seb belum pernah sekalipun memimpin klasemen. Sekalinya mimpin, langsung di balapan terakhir nggak tuh? Itulah yang dimana kalau gue bilang, juara dengan gaya. Asik. Ini gue suka nih. Gue suka nih orang kayak gini nih. Ini gue suka. Musim 2010 ini ya kalau gue boleh jujur, emang persaingan seru sih. Karena setiap balapan tuh ada aja pergantian momentum. Kadang Ferrari kenceng, kadang McLaren kenceng, kadang Red Bull kenceng. Tapi ya ada juga petlak-petlak yang membuat momentumnya ganti ke tim lain, pembalap lain gitu. Tapi secara kualitas balapan, emang mulai rada kurang, gue harus jujur juga. Karena udah mulai susah menyalip dengan regulasi baru ini. Dan terbukti kan, Nando sepanjang balapan itu terpantati Renault Petrov ya kan. Disinilah musim depannya tuh muncul DRS ya kan, seperti yang kita tahu. Agar menyalip dapat lebih mudah. Dan kalian nilai sendiri aja kira-kira DRS tuh emang terbukti bisa bantu nyalip atau enggak. Kalau menurut gue sih sebenarnya iya, cuman apakah emang sudah sesuai penggunaannya? Well, kalian bisa komen sendiri lah ya di kolom komentar. Dan ya, gue rasa sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siapkah untuk balapan terakhir F1 besok? Seneng lah ya, udah nggak perlu dengerin Wilhelmus lagi selama berapa bulan. Anyway, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, musim ini berlalu dengan sangat cepat ya. Gak kerasa aja kayak tiba-tiba udah balapan terakhir gitu kan. Dan perasaan baru waktu itu masih Bahrain gitu kan ya. Dan ya gue sepertinya udah buang-buang waktu juga biar lebih lama dikit lah ya video ini. Dan ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh